Iya, dan Nadians nih, Nadians mau UAS bentar lagi, ikut lah, semangat. Belajar yang benar, jangan pakai KJ. Kunci jawaban nggak boleh tuh, harus belajar yang benar biar nilainya bagus. Halo Zahra, Zahranya apa kabar? Aku belum lanjut sekolah lagi, tapi Aiman sahabat aku alhamdulillah udah diterima di UI. Doain mudah-mudahan lancar ya Aiman ya, dan doain aku mudah-mudahan bisa lanjut di tahun ini. Yang penting akunya sehat, semangat, karena takut nggak semangat nanti kan nggak bener jalan ini. Aku sehat alhamdulillah. Dini, halo. Nah, Dini ini kemarin juga sempat sakit tuh sama neneknya. Sekarang udah sehat kan Dini? Ada yang nanya gini. Bang Adit mau tanya, menurut Bang Adit cowok atau cewek yang suka pamer bentuk badan goalsnya di sosial media itu termasuk gangguan mental nggak sih? Gitu. Ngomong-ngomong aku baru post tuh tadi di air terjun. Balik lagi sih sebenarnya sudut pandang orang tuh mau gimana kan penilaiannya. Kalau aku pribadi, selagi masih dalam batas wajar nggak apa-apa. Aku sendiri nge-gym itu kan udah hampir 1 tahun dari mulai Januari 2021 kemarin. Dan mulai kurus banget, terus 3 bulan pertama kurang lebih naik sampai 9-10 kilo tuh. Jadi bulat muka aku pasti yang pernah sempat lihat pipi itu bulat kayak bulan gitu, manifest, terus badan gendut, perut buncit, lagi fase-fasenya bulking tuh. Terus setelah itu aku proses cutting, makanan dijaga, latihan juga teratur. Dan aku rasa ketika kita konsisten, terus misalnya dapat hasil yang bagus, yang penting kan sehat sebenarnya, cuma ternyata dapat bonus nih, badannya bagus, ya udah kan kayak ngerasa bangga aja sama diri sendiri gitu. Tergantung aja sudut pandangnya mau dinilai dari mana. Toh kalau memang kita punya tujuan untuk memotivasi teman-teman, kayak teman-teman bisa kadang-kadang suka komen tuh di message bahwa bilang di tipsnya apa segala macam, justru kita senang sharing karena ternyata apa yang kita lakuin itu bisa jadi nambah sesuatu yang bisa bikin mereka semangat. Sama halnya dulu aku badan tuh kurus, susah banget untuk gendut. Nah ketika ngelihat orang termotivasi gitu. Jadi balik lagi sudut pandang kitanya mau gimana, sikap kita menyikapi satu hal itu mau gimana, ya nggak gitu. Iya ada Gali ini lagi masuk. Halo Gali. Gali pasti lagi main nih, lagi makan sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya tadi yang nanya, kira-kira tadi sempat aku baca, takut nggak sih Kak diomongin sama orang misalnya gitu? Ya nggak apa-apa, kan kita pasti disukain dan nggak disukain sama banyak orang. Capek kan kalau kita harus ngikutin apa kata orang terus. Yang penting apa yang kalian lakuin happy, itu aja. Ya, nggak usah pusing-pusing ya, harus happy ya. Kadit gendut juga nggak apa-apa kok, jangan dong. Kalau gendut aku bulat sebulat-bulatnya ini muka, nanti enak sih dicium, itu cuma kan gak enak. Bukan gak enak, nggak suka gitu akunya. Tuh, kadang juga bangga kalau usaha sama hasilnya berjalan sukses, jadi pengen pamer. Ya mungkin bangga sama hasil konsistensi kita, boleh lah gitu. Dok, kenapa COVID lebaran malah naik? Apa-apa, bersyukur. Pokoknya apapun itu kan siapa tahu habis ini nanti bener-bener udah gak ada lagi. Amin. Sehat ya semuanya. Yang banyak-banyak yang sakit, sedih tahu. Kalau misalnya banyak yang sakit tuh, apalagi orang-orang terdekat. Kayak bawaan itu, ya Allah, jaga dia ya gitu. Ini apa sih?
kerjanya di RS mana? Aku sekarang lagi nggak di rumah sakit dulu, lagi di klinik dulu. Ulan, halo Ulan. Cut Shiva lagi sakit katanya. Cepat sehat lagi, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Semangat terus buat Cut Shiva. Dok, aku lagi sakit lagi. Ini ada request nggak sih? Request join. Ada sih. Halo dokter, gimana healing terbaik menurut dokter? Lagi broken heart. Nggak direstuin. Aduh, healing tuh gimana ya? Aku juga sampai sekarang sebenarnya nggak tahu healing terbaik tuh gimana. Bingung. Cuma kadang-kadang aku berusaha untuk narik diri aku dulu dari berbagai macam hal yang sekiranya bisa bikin aku keingat, bisa bikin aku pusing, bisa bikin aku malah makin susah untuk move-nya. Jadi aku coba tinggalin satu-satu. Memang susah banget, tapi harus dipaksain. Tuh, yang terbaik zikir katanya. Iya betul. Dan aku diem dulu, lebih banyak diemnya, lebih banyak ngomongnya. Takut emosi, takut nanti malah banyak orang yang karena kitanya emosi, kata-katanya kita nyakitin hati orang lain, atau misalnya justru ngebuat orang lain jadi jauh dari kita. Padahal ketika lagi proses healing, kita tuh butuh support dari teman-teman atau orang yang kita sayang. Jadi macam-macam, aku nggak bisa jawab juga, bingung. Jadi pengen berobat. Kenapa? Sakit apa? Lebih milih introvert atau extrovert? Dan alasannya dong. Dulu aku sekarang X. Jadi nggak bisa ditebak gitu. Lingkungan tuh membantu aku juga kadang-kadang. Soalnya kalau dibilang mendem sendiri juga, wah penuh nih hati. Ngebatin, banyak pikiran, pusing, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Dan kan kamu hidup itu nggak bisa selamanya terus sendiri. Butuh teman-teman, butuh sahabat, butuh orang tua, butuh keluarga. Jadi kamu nggak bisa melakukan apapun sendiri. Setidaknya kalau nggak harus punya teman banyak atau misalnya apapun. Kalau aku sendiri makin kesini kan makin kerucut tuh teman-teman tuh. Ada 1-2 orang aja yang bisa kasarnya apa ya, standby dari segi pendengar yang baik, atau misalnya butuh sekedar pelukan, atau sekedar setidaknya ada dia aja di samping kita tuh kadang-kadang bikin tenang gitu. Dan memang nggak bisa dicari cepat. Jadi hukum malam tuh berjalan. Siapa yang paling siap, siapa yang paling bertahan, nanti ketemu titiknya sendiri. Kapan kamu menemukan orang-orang yang kayak gitu. Jadi sabar. Yang suka mandang fisik gimana? Jujur, fisik itu kan subjektif ya. Jadi relatif, tiap orang itu melihat orang cakep, cantik, manis, lucu gitu. Jadi aku pribadi dulu pernah prioritas utamanya tuh harus seperti ini, mukanya harus gini gitu. Cuma ternyata berjalannya waktu, walaupun itu masih ada, tapi nggak tahu kenapa aku pengen tuh yang bisa diajak ngobrol baik, nyaman dalam diskusi, nyaman dalam menyelesaikan masalah, bisa duduk bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya berantem ibaratnya tuh kita nggak saling ninggalin, nggak saling pergi. Yang satu pergi kemana, yang satu pergi kemana. Tapi lebih baik dalam satu ruangan gitu, atau dalam satu tempat kita sama-sama diem dulu, nurunin egonya dulu, nurunin
hal-hal yang bisa bikin kita emosi. Susah nyarinya, tapi pasti ada. Siapa yang bilang aku gak move on? Astagfirullah. Move on kan butuh waktu. Gak bisa diburu-buru juga. Gimana sih Lar? Aku minum. Aduh, jatuh. Aku baca lagi. Baru pakai softline. Yang nyaman, nyambung, iya betul, saling ngerti. Yang sehat ya, terima kasih, kamu juga sehat. Move on kesini aja. Siapa di sini yang setuju move on itu harus dengan cara menemukan orang yang baru? Ada nggak yang kayak gitu? Coba jawab. Perlu nggak sih move on itu harus menemukan orang yang baru? Mas Fauzan. Ziva atau Gea? Aduh, aku suka Ziva. Halo Anggriani dari NTT. Ini aku gak ada kerjaan banget ya, kelihatan gabut ini. Live jam 9. Duh, lagi gak enak badan kah? Enggak, aku lagi enak-enak aja badannya. Sehat. Duh, obat sakit hati apa? Wah, ada Gus Dian nih. Mas Gus, pantesan kemarin di Bali dia murung aja, ternyata baru beres patah hati. Mas Gus, boleh aku spill nggak pacarnya orang mana? Boleh ya. Jadi Mas Gus Dian ini tinggal di Bali. Dia itu punya pacar orang Jepang. Keren kan? Aku aja belum dapat orang Jepang. Enggak sih, nggak mau. Terus apa ya? Yang gitulah, aku juga baru kayak gitu kan, jadi susah, nggak bisa. Aku sendiri masih mempelajari bagaimana cara untuk menerima sebuah kenyataan. Susah ngelupain orang tuh, susah untuk berusaha move ke apa ya, bukan kalian hati maksudnya, tapi untuk bisa baik-baik lagi dengan cepat itu nggak segampang itu. Betul atau betul? Lah, aku udah menemukan orang baru. Setuju. Kadang-kadang kita memaksakan juga, berusaha untuk mencari yang baru, yang lebih baik, padahal hatinya tuh nggak masuk gitu ke situ. Jangan jadi paksain. Kasihan diri kita, pasangan kitanya nanti. Aura positifnya, waduh, aura-auran ini bukan aura positif. Semangat juga. Tadi ada yang lagi ngerjain skripsi, semangat ya. Aku dulu ngerjain skripsi kayaknya stres banget, pusing. Untung waktu itu kita berlima, sama Adel, sama Aiman, sama Sheila, sama Bendit. Jadi kita sama-sama saling bantu. Bahas apa ya? Coba kita bahas sesuatu ya. Ada yang bisa diajak join kah? Coba, siapa tahu dia mau konsul. Konsulnya jangan, aduh jatuh, jangan masalah kesehatan terus. Sekarang udah banyak banget nih teman-teman influencer dokter yang sharing ilmu-ilmunya bermanfaat banget. Dr. Nadia, Dr. Farahan, Dr. Niko, Dr. Aiman, Dr. Kevin, Dr. Danar. Semuanya udah banyak banget. Jadi kalian kalau misalnya mau nyari informasi kesehatan dari teman-teman dokter ataupun yang lain, coba cari, terus pilih-pilih lagi mana sekiranya yang memang betul. Takutnya ya namanya kita manusia juga kan, pasti suka ada yang salah ya. Jadi teman-temanku pun ketika mau menyampaikan suatu informasi pasti mereka cari sumber yang jelas. Jadi ketika kita kasih materi, kecil kemungkinannya informasi yang dikasih itu salah gitu. Walaupun pasti ada aja mungkin salah dalam penyampaian.
Jadi hati-hati kalau misalnya lagi baca informasi apalagi tentang kesehatan atau misalnya gosip segala macam ya.